Kampus 2 iya. Saya tidak dapat, Belum dapat ya. Kemudian S1, S2 sampai S3 alhamdulillah saya selesai di kampus peradaban UIN Alauddin Makassar. Oh, Masya Allah anak UIN. Yes. Anak UIN. Yes. Tapi kenapa kayak yang ini Jangan. Sudah pakai songkok berarti auranya sudah datang. Berarti harus pakai songkok Ustaz Di. Iya, pinjam pesawatnya. Begitu kayak anak UIN semua di. Oke, mungkin masih ada tambahan lagi tentang perkenalan? Saya aktivitas sebagai dai dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Dan kami juga mengabdi menjadi dosen Fakultas Usuluddin Tafsir juga di Pasca Sarjana. Jadi kita panggilnya Pak Ustadz Irham aja. Brother Ustaz. Brother Ustaz. Iya. Brother. Karena ini memang kebetulan kita bawakan Ustaz Culture untuk hari ini. Iya. Yang kayak gini enak ini sekali seru tiap hari ya. Kalau kayak gini kan kita oke. Karena kita kayaknya seumuran nih Ustaz. Ya, beda tipis lah. Beda tipis lah. Oh, itu beda tipis. Iya. Oke, hari ini kita kan tadi udah kasih tahu kalau tema kita adalah zuhud di tengah hiruk pikuk, cari tenang lewat sujud. Berarti mungkin Pak Ustadz bisa kasih kita pengantar sedikit dulu tentang tema kita hari ini tentang zuhud itu sendiri, Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak di antara ulama dulu atau masyarakat klasik yang salah paham tentang zuhud. Dulu konon katanya zuhud itu harus tinggal di gua. Sebagaimana Nabi kan tinggal di gua Hira. Melakoni zuhud itu harus bajunya yang paling murah. Paling murah. Di Arab itu salah satu kain yang paling murah adalah kain yang paling tebal. Kenapa bisa? Karena kan tengah padang pasir. Iya. Siapa tanda kutip bodoh-bodoh mau pakai yang tebal-tebal di tengah padang pasir, yang panas dan seterusnya. Tapi zuhud itu bukan begitu, Bang Fikar dan Bang Fauzan. Ya, zuhud itu adalah bagaimana cinta kepada dunia secukupnya dan mengalihkan cinta kita kepada ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Jadi tidak peduli kita punya mobil yang mewah, motor yang wow, ya kan? Rumah yang sudah bertingkat dan seterusnya. Zuhud itu bukan perkara materi. Tetapi zuhud itu ini kata kuncinya Bang, yaitu hati. Cintanya kepada dunia atau cinta kepada Allah. Iya. Jadi bisa saja kita miskin tetapi tidak zuhud. Ya kan? Apa maksudnya miskin tidak zuhud? Anda miskin, betul, rumah Anda sederhana, tetapi hati Anda dunia, mau makan, sehingga mohon maaf, saking tidak zuhudnya begal, mencuri, iya kan? Berarti hal-hal negatif segala macam. Ada juga orang kaya tetapi walaupun kehidupannya wow, apa mobil yang paling mahal di sini, mobil dari Eropa misalkan dan seterusnya, tetapi hatinya zuhud, tidak cinta kepada duniawi. Nah, itulah yang pelajaran kita hari ini. Zuhud adalah mainannya adalah hati. Bahasa ilahinya itu kolbu. Sesuatu dari hati akan jatuh ke hati. Dari hati ke hati. Jadi kita ini bicara sekarang ini bertiga dari hati ke hati. Tenang. Tapi hati-hati bicara tentang hati. Kenapa tuh Ustaz tuh? Karena hati harus hati-hati. Itu terus terputar-putar. Berarti zuhud ini tentang hati, ya bukan hati. tentang materi atau tentang dunia yang gimana-gimana. Pokoknya intinya tuh zuhud itu emang betul-betul harus tentang hati. Tenangkan hati nih, ya kan? Dan Ustadz mungkin juga yang kayak tadi kita sudah sebut apa segala macam. Kan kadang kayak orang terlalu foya-foya dengan duniawi. Itu adakah hukumannya itu teman Ustadz yang kayak semisal kita tidak tidak bersyukur atau apa secara kayak tidak tulus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pakai hati. Apakah itu diterima? Iya. Jadi Bang Fauzan, kualitas ibadah itu ada dua.
sama dengan diri kita, ada namanya lahir, ada namanya batin. Orang meninggal, jasadnya ada, lahirnya ada. Tapi kenapa ada matanya tidak melihat, ada telinganya tidak mendengar? Berarti aspek batinnya sudah tidak ada. Dalam hal ini rohnya ya. Kita sudah pernah melihat semua bagaimana jenazah mayat yang terkapar. Nah, ibadah juga begitu Bang. Yaitu memiliki dua dimensi. Dimensi zahir dan dimensi batin. Dimensi zahir itu ketika berkualitas ibadah tersebut, nama ibadah itu namanya sah. Kita salat, bacaan Fatihah, ruku, sujudnya benar. Secara zahir, maka bacaan atau gerakan kita sah. Oke? Tetapi mohon maaf, belum tentu diterima Bang. Belum tentu. Ya, karena terima itu bukan yang nampak tapi permainan batin dari ibadah sikap kita. Ketika kita ikhlas atau tidak, itulah nanti yang mempengaruhi diterima atau tidaknya ibadah kita. Apa dalilnya Ustaz? Mari kita lihat dalam Al-Quran. Watslu alaihim nab'a bnai Adam. Ingatlah, ceritakanlah ada dua kisah anaknya Nabi Adam. Ya, Bang Fikar, Bang Fauzan tahu tidak namanya anaknya Nabi Adam? Fauzan tahu tak? Sangkala, Aco? Bukan. Sangkala ya. Kaget. Ya. Namanya kan Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Ketika berkurban beribadah kepada Allah, kata Al-Quran, satu di antara mereka kurbannya ibadahnya saya terima, satu di antara mereka kurban ibadahnya kutolak. Padahal ini istilah Jawanya ini Gus, ini loh Gus. Iya kan, kalau Gus kan anak ulama, ini bahkan langsung anak Nabi ini loh. Ya. Berarti kenapa diterima atau ditolak? Itu tadi permainan hati. Permainan hati. Berarti ketika kita beribadah ikhlas, tulus, tidak ada modus-modus yang lain, barulah ibadah kita lillahi ta'ala diterima di sisinya. Masya Allah. Ya. Iya, tapi kalau misalnya tentang ibadah yang tidak diterima nih Pak Ustadz, mungkin contoh-contoh kecil yang Pak Ustadz bisa berikan kepada teman Pro 2 di zaman sekarang gitu. Iya. Itu ibadah hal-hal yang bisa membuat ibadah kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang pertama, hati-hati ketika kita mempunyai gadget atau medsos namanya flexing. Flexing. Sombong flexing atau suka pamer-pamer. Sementara umroh, hai guys, sementara umroh guys, sementara sedekah, gua lagi tawaf guys gitu. Iya kan? Di situ sebenarnya kajian tentang flexing di UIN Alauddin itu sudah tuntas, yaitu bukan masalah fotonya, tetapi ketika mengupload atau mengambil video, hatinya ini tulus atau modus. You understand tulus and modus? Yes. Ya kan? Ya, bahasa Jermannya itu adalah mobil. Mobil. Mau dibilang. Mau dibilang. Oke. Maafkan saya, Ustaz. Jerman itu bukan Ozil, bukan negaranya Hitler. Jerman di sini. Jenderal Sudirman. Aduh, bagaimana Bang Oz? Itu dia. Aduh, memang cocok memang Ustaz culture sih kita bawakan untuk hari ini. Cocok Ustaz, cocok. Jenderal Sudirman di Jerman itu Jenderal Sudirman. Iya sih, iya juga. Iya. Bisa kepikiran Ustaz sampai di sana. Karena saya memang lama di Swiss sekarang. Sampai sekarang Swiss. Sekitaran Sudiang ini. Bukan, itu yang dulu. Sekarang sekitar wilayah Samata dan sekitarnya. Karena kita kan Swiss. Kita sekarang tinggal di Swiss, Samata. Takut ke saya nih, gokil. Nah begitu brother ya. Jadi hati-hati ketika kita beribadah. Flexing itu adalah permainan hati. Ketika kita mobil atau mau dibilang itu ibadah kita bisa ditolak. Apapun itu, sedekah, puasa ya. Jadi secara umum Pro 2 yang saya muliakan, ibadah itu syarat utama diterimanya adalah ikhlas atau tulus ya. Kecuali satu. Kata Ali Jumu'ah dalam kitabnya, kecuali satu, walaupun Anda tidak ikhlas atau terpaksa atau main-main, ibadah Anda diterima oleh Allah. Apa itu? Salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau salawat, mohon maaf ini, biar Anda terpaksa kalau salawat, itu diterima oleh Allah.
Tapi ibadah lainnya seperti anak-anak kecil ya, ketika penampilan bersalawat ya thayyibah, main-main dan seterusnya. Kan ini bocil ini istilahnya main-main saja. Tapi walaupun main-main itu diterima, apalagi ikhlas. Nah, itu adalah the power of salawat. Ya. Tetapi selebihnya itu saya wasiatkan diri saya dan segenap pendengar Pro 2 yang saya muliakan, kita harus ikhlas. Itu adalah indikator diterima atau ditolaknya ibadah kita. Begitu Sambalu. Tapi Ustaz, kalau semisal kita memberi kepada orang atau kayak kasih masuk uang di kotak amal segala macam, Iya. tapi tidak dari hati, yang kayak setengah-setengah. Bagaimana itu Ustaz? setengah-setengah. Karena ada biasanya tuh kayak semisal tuh Ustaz uang 10.000. Iya. Kayaknya Jumatan ini mungkin kasih masuk uang di kayak 10.000, tapi aku bilang mungkin kayaknya beli minuman 5.000 deh, 5.000 ji. Tapi pas dikasih masuk 5.000 kayak dipikir lagi. Dipikir ya. Kenapa Pengalamannya tidak dia kasih nih, Pak masuk Ustadz. 10.000, Pengalamannya. kenapa masuk 5.000? Pribadinya. Ya manusiawi, manusiawi. Sekali lagi gimana tuh Ustaz? Oke. Tentang bersedekah. Bersedekah. Coba kita lihat. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan alladzina yunfikuna itu ya, mathalul ladzina, perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak, apalagi hari ini adalah sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan, kata Rasul, ya. Nah, di situ khusus tentang sedekah, ya, apalagi sedekah yang wajib seperti zakat, ketika kita lakukan infak-infak sedekah atau donasi-donasi, kris-kris yang ada, kotak amal, secara umum, walaupun kita tidak ikhlas sepenuhnya, itu sudah dicatat oleh Allah. Kenapa? Dalam Al-Quran dijamin orang yang bersedekah 1:700. Jadi kalau Bang Fauzan bersedekah 1.000 di dunia, di akhirat tabungan surganya itu 1.000 kali 700. Berarti rekening pahalanya Bang Fauzan dan Bang Fikar ini sudah 700.000. Itu belum ikhlas. Bagaimana kalau ikhlas? Iya. Disambung dalam ayat tersebut. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagi orang-orang yang ikhlas berlipat ganda lagi. Kalau orang-orang ikhlas berlipat ganda. Jadi sudah dapat 700.000. Kalau Allah lagi mau kali 3, kali 10 atau mau lagi kali 700, begitulah pahalanya orang yang ikhlas. Kenapa kalau sedekah tetap diterima? Karena orang yang kita sedekahi merasa memanfaatkan uang tersebut. Ya. Jadi misalkan nih ambil uang, itu ambil langsung sekarang kan bagi-bagi takjil on the road. Langsung dia makan. Tidak ada pahala yang langsung diterima oleh Allah kecuali pahala makanan dan minuman langsung. Jadi tunai itu. Ya, jadi hati-hati kita, mohon maaf, mungkin lihat juga ada peraturan pemerintah kalau kita misalkan ada namanya apa ya, mohon maaf, Pak Oga ya. Iya, Pak betul. Oga kita kasih uang gitu kan, ada Untuk undang-undangnya mutar balik, dan seterusnya. Ada juga orang langsung mohon maaf kasih rokok dan seterusnya. Kalau mau ya uang kita kasih, kita tidak tahu, mohon maaf, bisa dibelikan sajam, bisa dibelikan narkoba, bisa dibelikan token-token judi online dan seterusnya. Kita tidak tahu ini uang. Betul. Tetapi kalau makanan, mau di apa makanan? Langsung Ya dia kan, makan. kasih kue ini, silakan, kasih bakwan, dikasih jalan kote, ya kan, langsung namakan. Ketika langsung dimakan, langsung diterima, dicatat oleh malaikat dan langit. Masya Allah. Nah, itu the power of sedekah. Makanan itu. Iya. Oke. Ya. Jadi kalau bisa mau bersedekah buat orang-orang mungkin yang kalau sekarang kan bulan Ramadan itu ramai orang bagi-bagi takjil dan mungkin sedekah di jalanan gitu. Kalau bisa makanan sama minuman aja ya gitu ya, biar nggak disalahgunain. Kalau misalnya uang kan tadi Pak Ustadz bilang ada kemungkinan untuk disalahgunakan sama orang-orang yang kita beri. Iya. Gitu. Kecuali orang tersebut misalkan sementara membangun pesantren, ya kan, mau bangun masjid, Masjid segala renovasi, macam, kita percayakan uang ini untuk apa? Ya, makanya kita juga bisa berinfak namanya di masjid itu UPZ, unit pengeluaran zakat. Ya. Atau kita langsung ke Basnas. Basnas langsung saja. Basnas kita. Kalau mau nanti Bang Fauzan, Bang Fikar, ada krisnya, ada apa ya. Bahkan alhamdulillah saya juga tahun ini
diproklamasikan sebagai dai Basnas 2026 ya. Silahkan bersedekah di Basnas. Basnas. Ayo bersedekah, ayo berzakat. Iya. Lebih aman lah kalau mau bersedekah langsung ke Basnas. Lebih ada gitu. tujuannya itu uang segala macam. Oke. Kita break kapan dulu? Ya kita break satu lagu dulu Pak Ustadz. Abis ini kita Siap. balik mungkin kurang lebih 1 menitan lebih lah ya. Iya, Baru kita balik lagi. Jadi teman Pro 2 mungkin yang pengen tanya-tanya juga ya kan Udah buat ada Pak Ustadz. 500 pertanyaan nih. Nggak sebanyak itu juga ya, kita sampai besok dong kalau kayak gitu. Enggak apa Ustaz, masih bisa sampai Iya, besok? boleh. Masih bisa. Kita sahur bareng kalau begitu. Sahur on the road kita, Bro. Oke kalau gitu. Oke teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya bisa langsung aja ke Instagram kita @RN_Pro2 Makassar atau lihat WhatsApp kita 0811410968. Dan juga bisa lewat era digital juga, dan nanti kita live TikTok juga di YouTube kan, langsung boleh bertanya di situ. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. مولانا يا مولانا Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
Yes, nomor 2 masih bareng Fauzan dan Fikar tentunya hari ini, dan masih ada juga Bapak Ustadz atau kita panggil Kak Ustadz. Kak Ustadz, bukan Pak Ustadz, Kak Siap. Ustadz aja ya. Iya, kita balik lagi ke tema kita hari ini Pak Betul, Ustadz. karena kita tentang- melenceng terus dari tadi nih dengan tema kita. nggak melenceng juga Iya sih, gitu, betul tetap juga. ada pembelajaran yang kita dapat juga pastinya. Nah, di tema kita hari ini kan tentang zuhud nih Pak Ustadz. Nah, banyak anak muda sekarang tuh mikir zuhud itu harus hidup sederhana banget gitu, atau ninggalin dunia lah. Banyak yang mikir itu, aku kalau zuhud tuh ya udah, aku nggak mau bersentuhan lagi sama dunia yang fana ini Pak Ustadz gitu. Wow. Nah, padahal sebenarnya kan semua orang punya, kita kan anak muda apalagi itu punya mimpi dan karir sendiri Masya Allah, gitu. Nah, balance-nya kayak gimana nih Pak Ustadz? Sepeda seimbang Pak Ustadz. Wah, seimbang ya. Wah, tadi saya garis bawahi itu ninggalin dunia ya. Ya. Kayak orang meninggal aja. Astagfirullahaladzim, Ya. astagfirullah. Oke ya. Ya, kalau kita sudah meninggal ya cocok tinggalin dunia. Iya sih. Tetapi kalau kita masih ada di dunia, hidup di dunia. Tetapi jangan letakkan dunia di hati. Tadi kita berikan contoh sampel tentang donasi atau sedekah atau Iya, zakat. Iya kan? Kalau orang yang meletakkan dunia, dalam hal ini uang ya, di otaknya bagaimana? Iya. Dioperasi sama dokter, iya kan? Iya sih. Kalau uang ada di otaknya bagaimana? Oh, Ya ada kan? ke situ. Iya kan? Saya kira kemana? Ya, bisa makna, Logikanya bisa begitu makna ya. bahir, bisa ambigu ini, bisa makna nampak yang lahir atau batin. Apa artinya? Ya betul. Kalau ada uang yang kita selalu pikir-pikirkan, selalu berada di hati kita, itu susah keluarnya. Susah kalau ada yang ingin donasi bantuan, susah, dipikir dulu, di hati, ditimbang dulu. Itu ciri-ciri bahwa kita tidak zuhud. Ya, tidak zuhud. Orang yang zuhud itu tidak meletakkan dunia, dalam hal ini semua aparaturnya. Apakah mulai wanita, jabatan, apalagi uang, ya, dan seterusnya di dalam benak kita. Tetapi bagaimana? Kita juga butuh dunia uang. Kalau begitu kita berdoa, ya Allah. Ini doa yang bagus ini. Bang Fikar, Bang Fauzan bisa catat ini doa ini. Ya Allah, janganlah letakkan uang atau dunia di otak atau di hati saya, tetapi simpanlah uang di rekening saya. Amin ya rabbal Iya, alamin. juga Di sih. otak, Iya, tapi di saya biasa rekening. lebih ke ingat nominalnya Ustadz. Ya. Kalau saya ingat istighfar saya biasanya. Istighfar ya, Pak. Iya. Berarti sudah berjilid ini. Ya. Bukan menjadi malah kurang Pak Ustadz. Malah kurang. Iya. Oh, Kita oke. berdoa Iya sih, simpan uang di ini rekening. supaya disimpan di dompet kita, iya kan? Di rekening Di kita. rekening kita, Jangan- wallet kita, iya, di saku Di kita. saku kita, iya, Jangan iya. simpan di otak. Tapi sama biasa yang kalau simpan saya di hati. simpan di kantong Ustadz baru ditaruh di mesin cuci biasa hilang Ustadz. Wah, Gimana itu Ustadz? hilang ya, apalagi yang cuci kakak atau istri Hai. ya. Mama Ustadz. Biasa itu kayak kok dong hilang ini 20.000 Wah, bensin gitu. gimana? Tapi nggak apa berkah juga. Berkah. ya kan? Saya tidak pernah didapati begitu sama mama ya. Karena apa? Saya dari kecil ketika saya keluar imam tarwih, ketika saya dipanggil-panggil ceramah atau mungkin disuruh barasanji, walaupun sambil sekolah saya istilahnya sudah dapat alhamdulillah amplop. Rezeki. Dalam hal ini isinya juga tentunya, bukan hanya Betul. amplop kosong Iya, ya. amplop Iya, makan. Ya. Yang pertama saya lakukan sampai di rumah, saya langsung kasih Kasih ibu, mama. kasih ibu. Jadi saya tidak tahu berapa nominalnya, berapa lembar dan seterusnya. Yang penting menyerahkan langsung. Ya, sampai saat ini juga sekarang saya dipanggil-panggil juga ya, yang buka itu tugas kaum Hawa itu istri saya. Buka saya tidak tahu. Saya tahu. Kok Saya dikasih tahu baru diterima? Iya, makanya tidak pernah dapat uang di jas, di amplop karena memang tidak ada. Tapi di rekening Sebelum, ada Ustadz. sebelum rekening masuk ya. Rekening. sebelum masuk Semoga. di kantong-kantong jas dan sebagainya itu Dikasih memang ada nih. memang di tangan kaum hawa jadi Iya tidak sih, bisa. betul, Mi. betul, Iya, betul. iya. Karena bagaimanapun uang semua untuk hawa gitu Ustadz ya. Iya. Dan membantu keikhlasan kalau saya suruh istri saya untuk buka itu, yang tahu itu rekening gaji saya dan seterusnya, situ membantu keikhlasan kita. Masjid ini cuma sekian, masjid ini cuma sekian. Itu kan mempengaruhi keikhlasan kita. Iya. Biasanya kan orang kalau misalnya kayak lebih sedikit masjid ini daripada masjid ini, kayak kalau kita yang tahu yang jatuhnya yang kayak dari masjid ini mas aja deh yang kuterima jam yang ini, nah, takutnya Iya. nanti tidak ikhlas gitu. Makanya kami dari Ikatan Dai Muda Indonesia ini, Bang Fikar dan Fauzan,
punya prinsip suhud dalam berdakwah. Nah, Zuhud ini dalam yang mungkin berdakwah. tidak dimiliki oleh lembaga dakwah yang lain. Yang pertama itu berdakwah lillahi ta'ala, tidak pasang tarif. Oh iya. Iya kan? Berapa tarifnya Ustaz? Berapa anunya? Apa ya kan? Pokoknya Itu sesuai tidak boleh, hati. tidak boleh pasang tarif. Kalau dikasih alhamdulillah. Tidak dikasih juga alhamdulillah. Ya, prinsip kami zuhud dalam berdakwah itu tidak boleh meminta, tetapi kalau dikasih tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh Sepersen meminta. pun, Tidak Ustaz, boleh ya. meminta. Minta jadwal, minta ini, sekian. Tapi kalau dikasih tidak boleh juga ditolak. Kenapa? Orang mau berbuat baik. Orang mau bersedekah. Ya kan? Orang mau menghargai kita. Kalau kita tolak, dibilang sombong dong. Kalau tidak mau ambil, ya kasih saja orang. Ya bagi-bagi di anak jalanan atau apa, panti asuhan, dan seterusnya. Iya, Betul. Jadi begitu. Nah ini Oke. Ustaz, saya lagi mau bertanya nih. Sebagai Silakan. anak muda, ya kan yang di Saya juga masih muda. Iya betul. Kok Dari ketawanya muka. kencang. Tidak kan emang muka-muka muda aja Ustaz. iya. Oke, siap, Kan biasanya siap. kalau seseorang udah mulai capek batin, gampang gelisah dan juga ngerasa kosong, padahal aktivitasnya itu biasa banyak Ustaz. Kayak di mana-mana kegiatannya. Nah itu apakah tanda kita terlalu nempel sama dunia Ustaz, yang kayak terlalu kayak duniawi terus yang dipikir gitu. Iya, ketempelan itu Ketempelan. namanya. Mau Iya. mau didoakan itu atau gimana? Iya, mau diberikan format dalam bentuk zikir-zikir atau terapi-terapi psikologi dan spiritual. Iya. Dalam Al-Quran itu bagi gengsi yang sudah ketempelan dunia atau orang tua juga, mohon maaf, yang sudah ketempelan jabatan sehingga nauzubillah apakah ada KKN dan seterusnya, ya nauzubillah, maka terapi yang pertama adalah zikir. Kata Al-Quran, ala bidzikrillahi, ketahuilah dengan berzikir itu hati ini tenang dari hal-hal yang gelisah. Makanya kalau kita gelisah terlalu cinta ini, untuk sebagai obat penawarnya, gemarlah berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, begitu. Alhamdulillah. Dan biasa juga kan kalau kita lihat orang-orang di sini udah banyak yang flexing Ustadz, apalagi anak-anak muda, ya kan? Iya. Nah biar tidak gampang insecure dan juga ke bawah arus, mental apa yang perlu kita bangun nih Ustadz? Iya. Pertama mental kita adalah Allah oriented. Uis, Iya. Allah oriented, yes. yes, Betul. itu dia Ustadz. Yes. Oke mantap. Terus Ya, Ustadz? kemudian katakan tidak untuk dunia oriented, katakan tidak. Kemudian yang ketiga, perbuatan sia-sia juga katakan tidak. Contoh, anak muda itu, Gen Z itu punya semangat kekuatan yang berlebih atau waktu yang berlebih. Iya betul. Kita tuangkan ke apa? Apakah mohon maaf dengan game? Iya. Iya, apakah dengan medsos? Itu dia. Iya kan? Ataukah dengan nongki-nongki, nongkrong atau healing-healing dan sebagainya. Ya, manfaatkan semangat Anda sebelum Anda tua. Oh iya. Kan? Bagaimana itu oriented Anda? Cari dunia-dunia sesuatu yang bermanfaat. Jadi cari seeker lingkungan-lingkungan yang sehat. Makanya kenapa dulu kita dikasih pondok? Bukan karena pesantrennya, tapi terciptanya lingkungan yang religi. lebih religius lagi. Religi, iya kan? Kemudian kita ada namanya panutan yang kedua. Jadi para Gen Z dimanapun berada butuh namanya guru atau panutan, teladan. Sehingga contoh kalau ada yang pemain bola SSB, ya kan ada panutannya. Apakah Messi, Ronaldo dan seterusnya. Ada kan inspirasinya. Kita juga apa inspirasi kita, makanya rajin-rajin membaca kisah-kisah Nabi, sahabat, ulama-ulama kita, ya sehingga dengan membaca itu bisa menelangi atau mengikuti mereka semua, ya. Termasuk di sini juga kita harus teladani atau kita melihat sosok-sosok guru, kita ikut, ada pengajian, ada kajian, ada zikir, ikutlah. Jadi ingat, namanya remaja itu remaja masjid aja. Iya, remaja. Remaja masjid aja daripada remaja mall aja. Itu Remaja kafe sih. Iya, remaja kafe nongkrong. Oh iya, berarti reca aja itu. Reca. Iya, reca remaja kafe itu. Iya Dari kan? tadi usul kayak itu kalau punya waktu luang jangan dipergunakan buat main game saja. Iya, kita jujur bertiga kena. Alhamdulillah saya Bertiga yang kayak Iya. Makanya remaja juga rem aja.
banyak Korea. Fauzan, iya, banyak iya, banyak iya. goda-godaan apa. Karena ada cewek temanku- cantik, cewek seksi apa. keren. Kau tidak gitu. Oh, tidak gitu. Insyaallah. Oh, ya. Kalau main game, Iya. iya, Oh, iya, saya iya, jujur iya, ya. iya, Karena iya, kita kadang sampai sahur nih bertiga Oh, main nih, ya kan? iya. Karena ada Iya. temanku biar sampai jam 3 malam, jam 2 malam tetap gini chat mabar. Mabar, iya Mabar. itu Ustaz. Itu bagaimana tuh Ustaz? Iya. Dia sudah buta dengan duniawi tuh Ustaz. Bagaimana itu? Mabar itu tempo dulu Yang baru sekarang apa, yang Ustaz? boleh mabar itu masjid bareng. Itu mabar. Bukan hanya main bar sekarang. Masjid bareng. Iya, masjid Gitu. bareng. Saronder bareng, Yes, sahur bareng, yes, semua bareng iya. sekarang. Iya. Mabar sekarang itu bukan main bareng nah, masjid masjid bareng. bareng. Ah, Masya catat Allah, Masya itu, Allah. pasang di status itu masjid bareng. Iya, iya. Oke, pikir masalah pertanyaan. Iya, tadi kita ngomongin juga tentang dekatnya kita sama Allah gitu kan Pak Ustadz. Nah, katanya nih ya, sujud itu momen paling dekat sama Allah Iya, iya. gitu, dan bisa bikin kita jadi hati kita tuh jadi lebih adem lagi. Iya. Nah, secara spiritual nih teman Pro 2 dan Pak Ustadz, sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita sujud? Nah, itu tuh. 3T. Apa tuh? T yang pertama adalah tenang. Oh, oke. Orang yang sujud itu tenang. Ya. Secara biologis itu kan aliran darah juga mengalir. Karena Ya, dari kepala ke atas bawah. kepada ke bawah dan iya. seterusnya. Oke, tanyalah dokter. Iya, iya. Kemudian T yang kedua itu adalah taat. Simbol kita taat kepada seseorang. Makanya kan dalam surah Al-Baqarah juz pertama ketika disuruh malaikat untuk sujud, ya kan? Para malaikat sujud. Oke, kecuali siapa yang tidak sujud? Iblis. Ya, maka simbol sujud adalah simbol mendengar atau ketaatan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sujud itu simbolnya T yang ketiga adalah tidak takabur. Tidak Kita takabur berserah dan diri. tidak egois. Karena dia rela meletakkan hal yang paling atas dalam dirinya, kepala, di tempat yang paling rendah di bumi ini, yaitu ketika sujud. Maka itu simbol ketaatan, tawadu bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita bersujud di depan kita ada Allah kemudian kita cium kakinya Allah. Bukan berarti begitu. Makanya simbol spiritual dari sujud adalah ketaatan, kemudian ketenangan dan tawadu, tidak egois, tidak sombong, kemudian untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan setahu juga orang kalau sujud kayak lebih dekat ke sama Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz ya. Iya, ada memang hadisnya Iya. momen yang mendekatkan atau momen intim yang terdekat dari seorang hamba dengan Tuhannya adalah di waktu sujud. Iya. Maka perbanyaklah dan perlamalah. Jadi Iya. perbanyak dan perlamalah kita sujud. Iya betul, apalagi mungkin kalau yang rakaat terakhir ya Ustadz ya. Bisa semua bisa dan semuanya. terutama juga rakaat terakhir. Jadi Iya. bisa semua. Kan biasa juga bisa doa kan Ustadz di situ. Bisa juga berdoa. Minta segala macam. Bisa, silahkan berdoa, minta. Disitulah salah satu cara Allah membuka pintu doa yang sebesar-besarnya ketika kapan? SUJUD, sujud kepada iya. Allah. Makanya Masya tuh, kita nikmati berarti ya sujud yang terakhir itu nikmati. Ustadz biasanya. Nah, itu dia teman Pro 2 yang terjadi ketika kita sujud. Itu tadi yang dari Pak Ustadz katanya 3T ya. Yang pertama tadi apa Fauzan? Makasih sudah. Taat, tenang. Makasih, tenang. Sama. tenang. Satu apa lagi? Fikar, satu terakhir nih Fikar. Taat. Tawadu. Tawadu. Iya. Supaya kita Makasih ya, tidak Fikar ya. sombong. Iya. Dan ingat itu Bang, kalau kita sujud dalam ilmu fikih ada 7 anggota tubuh kita yang harus sujud. Oke. Ini yang kemarin kita banyak lalaikan dari aspek syariat. Jadi kita tadi bicara tentang spiritual, nilai sujud itu tadi ketenangan dan kepatuhan. Tetapi secara syariat atau ilmu fikih ada 7 anggota tubuh yang harus menyentuh bumi atau menyentuh tanah atau menyentuh sejadah ketika sujud. Yang pertama, jidat 1, 2 dan 3, Telapak tangan. telapak kanan dan telapak tangan kiri. Apalagi? Lutut. 4 dan 5, lutut kanan dan lutut kiri. Bagus. 6 dan 7, Kaki. kaki. Bagus. Minimal jari Iya, kaki. Nah, itu ada 7 semua. Oh, iya. Nah, bagaimana kalau dengan hidung? Hidung. iya. Apakah harus sujud? Dalam hadis Nabi tidak ada kata-kata anfu. Anfu arti hidung. Tetapi ketika itu Nabi juga sempat mengisyaratkan hidung.
tetapi hanya menunjuk tidak diucapkan. Apa artinya? Hidung itu beda kedudukannya dengan tadi tangan. Tangan diucapkan. Ini kalau hidung, Tidak mohon maaf, hidung kita ini ada mancung ke depan, ada hidung mancung ke dalam. Ya kan, beda-beda. Kalau orang Arab, nasami, nasami kalau sujud ini pasti terlipat-lipat lagi anunya, ya kan? Pesek juga. Iya, kalau mancung ke PC, bagaimana? Tidak masa kita sujud langsung paksakan. jadi Kasihan kan yang punya hidung agak tiarap sedikit. Tiarap ya, posisi jongkok ya. Iya, hidung jongkok itu. Iya, ya. berarti yang diwajibkan itu cuman Yang utama 7. Maksudnya kalau hidung pun itu kata Pak Ustadz tadi Nabi tidak mengucapkan dengan kata-kata, tapi dia pernah Bisa tunjuk. mengisyaratkan. Ya, Mengisyaratkan. kalau orang Arab pasti itu boleh ya. Ya, kalau kita yang lain relatif lah ya. Iya, intinya itu tadi yang 7 itu telapak tangan kiri kanan, jidat, lutut dan juga kaki. Betul, Jari-jari. mantap. Alhamdulillah. Oke. Itu dia tadi kalau sujud yang penting itu kita 3T tadi itu teman Pradua ya. Next Pak Ustadz, ini kan Gen Z sekarang tuh rata-rata jadwalnya padat nih. Iya. Nah, padat gitu. Jadi kira-kira menurut Pak Ustadz langkah kecil apa yang realistis buat mulai hidup lebih zuhud lagi tanpa harus nggak produktif gitu? Iya, langkah yang paling utama itu adalah hidup sesuai dengan kebutuhan pribadi. jangan berlebihan. Ya, bukan sesuai dengan ego dan nafsu. Itu dia. Gengsi Ego dan segala nafsu, macam. ya. Suka namanya istilah kita FOMO-FOMOan, ya kan? Overthinking, iya. Dan seterusnya. Tahu loh FOMO. Yes. Ustaz Culture ini. Yes, Panggil bro. FOMO, Sumpah. yes, no. Keren sekali nih Ustaz ini. Iya. Siap. Yes. Iya lagi. Itu Ustaz. Iya. Iya, begitu. Terlalu overthinking juga. Itu. Jadi kita hidup sesuai dengan kebutuhan apa yang kita kebutuhan kita, tidak sesuai dengan ego, nafsu atau request dari orang lain. Harus begini, tanpa mempertimbangkan mudarat atau manfaatnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita di sini harus belajar menghargai orang lain. Nah, kalau kita belajar menghargai orang lain, kemudian kita bisa memahami orang lain, tetapi tetap juga kebutuhan kita terpenuhi. Contoh, dalam sebuah antri yang panjang, ada wanita hamil yang ingin mengambil jatah kita misalkan. Harusnya sudah giliran kita, tetapi ada orang hamil. Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Ya kan? Harus mendahulukan orang lain. Kalau misalkan kita juga tidak terlalu darurat, terburu-buru, iya, ya kan? segala macam. Silahkan. Tetapi bukan berarti kalau begitu ambil tempat saya, kalau begitu saya mundur lagi ke paling yang belakang. Itu bodoh-bodoh itu kalau begitu. Iya kan? Mendahulukan satu langkah aja Ustaz. Ya, satu langkah. Itu namanya mengalah tapi untuk menang. Iya betul. Iya. Nah Ustaz, udah ada beberapa pertanyaan di live TikTok kita. Ini ada salah satu dari klub juga nih. Ada Barcelona yang bertanya. Saya Arsenal saya. Boleh lah. The Gunners depanku ini. Gunners. The Gunners bro. Ya. Arteta. Menang lagi kemarin nih. Nah Ustadz, ada yang bertanya, yang dimana di era media sosial itu yang penuh pamer gaya hidup nih, ya kan? Bagaimana cara menjaga sikap zuhudnya nih Pak Ustadz nih? Iya. Saya rampung dulu pertanyaannya atau mungkin langsung jawab? Satu-satu aja dulu. Satu-satu aja dulu. Oke. Gimana tuh Ustadz? Iya. Coba diulang. Di era media sosial yang penuh pamer gaya hidup, bagaimana cara menjaga sikap zuhud nih Ustadz? Berarti pamer-pamer tadi itu mau sama dengan flexing ya. Flexing ya hampir-hampir sama Ji. menjaga. Nggak mendengar ini penonton ini ya Barcelona lagi. Oh iya. Gimana tuh, Oke, Ustadz? ketika kita suka pamer-pamer atau flexing, yang harus kita jaga ketika zuhud atau mengupload sesuatu di media sosial atau dimanapun media yang kita pakai adalah innamal a'malu binniat. Apa niat kita? Apa niat kita? Ya. Berarti balik ke niat lagi. Balik ke hati, karena niat itu perkara hati. Iya. Jadi kalau saya kemarin pernah bicara sama waktu ketika diklat pembekalan dai, hati-hati kita seorang dai ketika mengupload ceramah. Ya kan? Jangan sampai di situ ada riyah. Walaupun pada mulanya kita mau untuk mensyiarkan agama. Saya upload ini ceramah-ceramahnya.
supaya orang tahu juga nasihat. Itu kan dakwah, syiar. Iya. Hati-hati, syiar ini kalau disisipkan dengan iblis atau syaitan, ini kan fungsinya mereka, memang mereka ini ya, iblis dengan syaitan untuk mengganggu kita, mengkuruhkan hati kita. Hati-hati kalau kita bisa terkontaminasi, hati-hati dari niat suci dakwah atau syiar agama ini bisa berubah menjadi apa? Ria. Ria. Atau tadi bahasa Jermannya? Mobil. Mobil. Mau dibilang. Iya. Erni ero di kana ero di sini. Minjo. Pak anak-anak iya. Ya Allah. Ya, mantap. Kita bertanya lagi nih Ustaz. Makasih Ada lagi nih. banget, Siap. Ada dari Mamat nih Ustaz. Mamat. Rahmat tapi dipanggil kayaknya Mamat nih Ustaz. Oh, Yang iya. dimana katanya apakah seseorang yang bekerja keras mengejar karir bisa disebut zuhud? Nah itu dia. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Belum tentu Mamat. Terus? Sesuai nama Anda Mamat artinya rahmat, artinya love. Rahmat itu artinya love. Love. Iya, yes, love ya. Berarti Anda ketika bekerja tetapi cinta Anda terhadap dunia tinggi, itulah namanya Anda tidak zuhud. Kalau cinta terhadap Dunia saja, gitu lebih tinggi. Tetapi saya bekerja ini lillahi ta'ala, tetap juga mungkin ya kita harus real, pasti ada gaji, ada imbalan, tetapi bukan itu tujuan akhir. Itu hanya jembatan menuju surga. Menuju cinta ilahi. Berarti harus balance Ustaz, Iya, baru seimbang. betul. Harus Ketika kita di jembatan Suramadu misalkan, jembatan kembar. Jembatan kembar. Coba kita lihat, apakah kita berdiri lama-lama di jembatan? Tidak. Jangan. Masih jalan. Dunia ini bagaikan jembatan. Jangan di sini terpukul. Kita selfie di sini, cantik pemandangannya, ya kan? Tak usah. Ya kan? Sama juga jembatan Camba sekarang cantik sekali di situ, berliku-liku banyak orang singgah. Oke, kalaupun mau singgah di dunia, ya 1 menit 2 menit saja. Lanjutkan tujuan Anda menuju cinta ilahi. Masya Allah, barakallah. Jangan cuma cinta cewek. Aduh. Cinta ilahi yang Cinta utama. ilahi, iya, Cinta Ustaz. cewek itu Bang, itu bagaikan terkadang kupu-kupu. Apa itu? Iya, cinta kupu-kupu terkadang dikejar, dia Lari. lari. Tidak dikejar juga. Tidak dikejar juga, kadang dia hinggap sendiri. Aduh. Terakhir nih Ustaz, pertanyaan terakhir dari penonton. Wah, jangan pakai terakhir, yang penutup saja. Penutup. Saya trauma kalau kata terakhir. Padahal masih ada hari esok. Betul. Saya Betul. mohon maaf. Iya, nih. iya, Iya. iya. Ini ada nih penutup dari penonton ya kan. Ini dari AI nih teman Pak Ustaz. Namanya AYI. AYI ya. Itu katanya apakah memiliki barang mewah otomatis bertentangan dengan sikap zuhud? Saya hanya menceritakan kisah kakek guru kami yang bernama Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau itu punya rumah yang paling mewah di kampung halamannya. Tetapi setiap hari dia berpuasa. Oke. Dan ketika sahur atau buka puasa, makanan atau minumannya cuma 2, kurma dan air putih. Padahal rumahnya sangat mewah, bahkan dia memiliki anak buah, ya, ART yang dia pekerjakan itu puluhan, dia kasih makan puluhan, silahkan ini makan seenak-enaknya. Tetapi dia sebagai orang majikan, dia selalu berpuasa dan minumnya cuma air putih dan kurma saja. Ya, tidak makan ini, dan itu dia lakukan selama sekian lama setiap tahun sampai dia berpulang ke rahmatullah. Iya, apa artinya? Berarti boleh kita miliki duniawi. Islam itu harus kaya. Bagaimana kita sedekah kalau miskin? Ya, Islam itu harus zakat. Justru orang kaya yang berzakat nominalnya lebih banyak daripada orang yang berzakat pas-pasan. Iya kan? Orang yang punya 1 triliun 2,5%, orang yang punya 100 juta zakatnya, yang mana lebih tinggi? Tentu zakatnya 1 triliun, ya kan? Kali 2,5%. Berarti kita mau umroh, mau haji, sholat pakaian juga butuh, puasa juga sekarang mau buka puasa, mau sahur juga lagi-lagi butuh uang. Sekarang puasa itu mahal juga, makanan dan seterusnya, ya kan? Naik haji, umroh, ya itu kan butuh uang semua itu.
Ya, tetapi letakkanlah dunia itu cukup di genggaman tangan Anda. Kemewahan letakkan di dalam genggaman tangan Anda. Yang menempati di hati Anda cukup Allah yang bersemayam di dalam hati Anda. Iya kan? Cukup Allah yang bersemayam di hati kita. Itu namanya zuhud. Jadi balik lagi Taman Pradua, zuhud itu bukan tentang berapa banyak materi yang kamu punya, Iya. tapi tentang hati kamu aja gitu ya Pak Ustadz ya. Simpel sekali, hati. Hati. Tanyakan hati kita. Yes, Oke. itu Nah, dia. pertanyaan closing untuk kita dari kita berdua. Coba, Kak. Daripada kita buat pertanyaan closing, mending langsung saja Pak Ustadz menutup langsung gitu dengan Oke. materinya Pak Ustadz Masih sendiri banyak gitu. pertanyaan, masih ada Sebenarnya masih 50 banyak Ustadz, pertanyaan, pertanyaan tapi Ustadz. karena waktu kita juga terbatas gitu, mungkin Pak Ustadz bisa closing dengan mindset Pak Ustadz tentang tema kita hari ini oke. dan sebagainya. Gitu. Iya. Tadi kita sudah bicara tentang zuhud dan sujud. Salah satu subtema kita adalah mencari tenang. Iya. Tentu generasi muda maupun saya juga secara pribadi masih muda. Ya, sudah. Masih muda. Sudah muda ya? Sudah muda. Sudah muda. Pernah muda? Pernah muda. Pasti kita butuh yang namanya ketenangan. Ketenangan. Tadi saya berikan kata kunci untuk menggapai ketenangan dimanapun kita berada, itu ada namanya zikir. Zikir yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin pernah ditanya, Ustaz, kenapa di HP Anda, mohon maaf, tidak ada game? Oke. Ya, medsos itu di HP